Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam renungan pagi kita. Dan pada saat ini saya akan membawakan renungan pagi ini. Saya akan mengambil di dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kesempatan-Mu yang indah ini ya Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan di pagi ini. Dan terima kasih Tuhan, kami mengucap puji syukur kepada-Mu, di mana Engkau sudah mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada kami, khususnya berkat kesehatan. Dan juga terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengerti akan kehendak-Mu. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Dan kita akan membacanya bersama-sama. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Di sini dikatakan bahwa waktunya sudah tidak lama lagi untuk kedatangan Yesus. Dan dikatakan juga, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Di sini adalah membahas tentang iman kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, di mana waktu Tuhan sudah sangat dekat untuk kedatangannya. Di sini Tuhan mengingatkan di dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 39 bahwa kita harus berpegang teguh kepada iman kita. Karena di sini juga Tuhan mengatakan bahwa apabila Ia mengundurkan diri, Allah tidak akan berkenan kepadanya dan ia akan binasa. Saudaraku yang terkasih, di sini kita belajar tentang bagaimana Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita selalu berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Saya melihat bahwa kita sekarang ini sedang dalam zaman pengguncangan. Setan sedang bekerja dengan segala kuasanya untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan Kristus. Dan tabiat sedang dibangun, malaikat Allah sedang menimbang nilai moral kita. Allah sedang mencoba dan menguji umatnya. Pada satu kutipan Nyonya White mengatakan, pada saat Nyonya White mendapatkan keayal, malaikat berkata kepadanya, "Perhatikan saudara-saudara, jangan di antara kamu terdapat hati yang jahat karena tidak percaya dengan berpisah dari Allah yang hidup, tetapi menasihatkan satu dengan yang lain setiap hari, sementara masih ada hari ini. Jangan ada di antara kamu yang dikeraskan oleh dosa penipuan, karena kita akan mengambil bagian dengan Kristus jikalau kita memegang keyakinan kita dari permulaan sampai akhirnya dengan teguh." Jadi di sini juga hamba Tuhan Nyonya White juga mengingatkan kepada kita bagaimana di dalam pada saat dia mendapatkan khayal, dia juga mengingatkan
supaya kita mengingatkan satu dengan yang lain dan saling menguatkan satu dengan yang lain, supaya kita bisa menguatkan dan iman kita bisa teguh sampai pada kesudahan. Saudaraku yang terkasih, Allah tidak senang jika ada dari umatnya yang telah mengetahui kuasa anugerahnya membicarakan kebimbangan mereka. Jadi di sini kita tidak boleh bimbang dan ragu. Pada saat kita sudah mengenal bagaimana kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan, dan dengan melakukan hal ini, menjadikan diri mereka saluran setan untuk menyampaikan anjuran-anjurannya yang tidak benar kepada pikiran orang lain, yaitu menjadi sarana setan untuk menyampaikan kejahatan. Setan menyiramnya setiap saat, yaitu benih-benih yang sudah ditaburkan tadi, dan ia menjadi subur serta menjadi kuat kejahatan tadi. Sebuah benih-benih baik yang ditanam perlu dipupuk, diairi dan dipelihara dengan lembut, sebab setiap pengaruh beracun ditaburkan ke sekelilingnya untuk mencegah pertumbuhannya dan menyebabkannya mati. Jadi kejahatan yang ditaburkan dalam kehidupan kita, baik dalam diri kita sendiri yang dibisikkan oleh setan langsung, ataupun pengaruh dari sekeliling kita, itu akan mematikan iman kita perlahan-lahan. Usaha setan kini lebih hebat daripada yang sudah-sudah, sebab ia mengetahui bahwa waktunya sudah sangat dekat. Umat Allah akan ditampi sama seperti gandum ditampi dalam sebuah penampi, sampai semua sekam telah dipisahkan dari biji-biji gandum yang murni. Kita harus memandang kepada Kristus sebagai teladan dan meniru contoh kerendahan hati. Saudaraku yang terkasih, marilah kita berpegang teguh kepada iman kita, dan marilah kita saling mengingatkan dan menguatkan satu dengan yang lain, supaya nanti kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang setia sampai pada kesudahan. Inilah yang menjadi perenungan kita pada pagi ini. Terima kasih. Saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati.